Apa dicurigai kaya Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lah ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet jejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Kamu tahu? Sahabat Umar itu matinya diapain loh? Dibunuh loh, dibunuh. Beliau khalifah presiden baik dibunuh oleh rakyatnya. Utsman dibunuh, ditusuk. Sayyidina Ali dibunuh. Itu sholat subuh dibunuh. Itu presiden terbaik di umat terbaik saja. Jadi Pak Ido, tidak hanya di Pak Ido, dibunuh. Coba. Khulafaur Rasyidin dibunuh. Apalagi pemimpin-pemimpin di bawah itu. Makanya saya bilang, kita itu aneh, dikasih pemimpin siapapun di demo. Pak Karno itu di demo apa enggak? Di demo, padahal beliau proklamator. Lagu Halo Halo Bandung itu kan demo Pak Karno supaya turun. Ganyang Soekarno, turunkan Orde Lama. Pak Karno orang sebaik itu di demo. Ayo, Pak Soeharto di demo. Krisis moneter 98 di demo, jatuh. Apa mau ngerti? Habibie, orang secerdas itu Pak Habibie di demo turun, berhenti gara-gara apa? Timur Timur lepas. Gus Dur kurang apa? Di demo, dikudeta malahan, padahal sebaik itu Gus Dur. Wali. Coba, kita itu mohon maaf kurang bersyukur sebagai rakyat. Pak Jokowi 10 tahun memimpin dengan hebat, dicari-cari kejelekannya. Sekarang juga begitu, Pak Prabowo baru 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan menjabat, di demo terus. Padahal orang seikhlas Pak Prabowo yang Gus Dur mengatakan orang paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dengan segala dedikasinya, dengan segala usahanya membawa bangsa ini maju. Ya di demo, tapi lucunya apa? Begitu sudah turun, dicari. Dulu Pak Harto diturunkan, begitu nggak ada. Bokong truk ada gambarnya Pak Harto, ada tulisannya piye le sena zamanku toh. Kesimpulannya apa? Jadilah bangsa yang bersyukur. Ingat, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Harusnya apa? Hari ini kita harus bersyukur kepada Allah. Ada pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk Indonesia seperti Prabowo Subianto. Konsisten dan istiqomah itu perlu diuji. Artinya Anda malam hari ini yang hadir insya Allah lulus ujian istiqomah. Saya sengaja sama sekali tidak kontak saudara Zaidan. Saya kira nyeluk rasa Habib-Habiban ya. Zaidan ya. Alek Kemplu, Alek Pablo. Saya sengaja tidak kontak beliaunya. Kemarin kita juga telisipan di pemakaman Gus Alamuddin. Saya keluar dalam, beliau baru datang. Ya, karena kan kita orang penting di dalam, dia nggak penting di luar lah. Tapi sebelum kita lanjutkan hadiah Fatihah untuk Gus Alamuddin dan juga ibunya Jamilah Baidowi. Al-Fatihah. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, beberapa hari ini ada peristiwa bagaimana kemudian orang-orang alim dipanggil oleh Allah. Satu persatu yang menjadi paku bumi ini dipanggil oleh Allah. Saya ini sahabat dekatnya Gus Alam. Beliau mengajarkan kita tentang perjuangan dan keikhlasan. Beliau orang baik. Baru usia 45 tahun, beliau berpulang. Saya teringat dengan satu kalimat, satu hadis, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafikun. Barang siapa yang tidak bersedih dengan meninggalnya ulama, berarti orang tersebut adalah munafik. Kan saya posting Gus, kesedihan saya itu saya posting kedekatan saya dengan Gus Alam. Alhamdulillah komentarnya itu bagus. Apa komentarnya? Saya pikir yang mati Gus Miftah duluan. Ya kalau saya sederhana saja, doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang itu kepada yang lain sama halnya dia mendoakan dirinya sendiri. Makanya kenapa kalau berdoa itu kalimatnya harus baik, karena akan kembali kepada kita. Maka saya itu gak berani mendoakan Zaidan menikah, itu gak berani.
karena khawatir kembali ke sana. Kan kalau nikah lagi repot gitu loh. Makanya saya nggak berani, yang berani mendoakan kamu menikah itu hanya Gus Jaroh. Makanya ya Jaroh ya rabi terus. Tapi pelajarannya kemudian adalah nggak usah benci dengan komentar apapun. Belajarlah dari hujan. Hujan itu tak pernah membenci langit meski ia selalu jatuh darinya. Banyu udan itu tibone saka langit ditibake karo langit, tapi banyu udan tidak pernah membenci langit. Jadi kita nggak usah marah dengan orang yang menjatuhkan kita, dinikmati saja. Makanya pelajaran dari hujan itu apa, Habib? Hujan itu mengajarkan kita bahkan perpisahan pun terasa indah jika dijalani dengan rindu. Ngono kuwi carane. Mila rasa benci. Mila aku tadi mikir, saya kira nyeluk ndorone ning Tundan ki rasa diceluk Habib-Habiban. Zaidan, Alek. Kowe ora tak celuk Habib nesu ta kowe? Ora. Alek Zaidan. Masa ya Alek Kemplu, Alek Pablo itu Alek Kemplu. Seneng banget musuhe. Akan pengen ngaji ngelanjuti pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Ini pas berkait dengan tema malam hari ini. Sambil didoakan nggih, niki minggu depan insyaallah Gus Jaroh mangkat kaji. Semoga di tanah suci tidak tertolak. Engko judul sinetronnya bakul wedhus munggah kaji. Jadi sebenarnya malam hari ini walaupun hujan, Gus Jaroh itu tetap mangkat saja. Jadi orang kok mergo seneng karo majelis iki, mergo ngarep-ngarep sangu sangka abahe. Gitu. Ora dodol wedhus kok ya golek sangu ning Tundan. Insyaallah mungkin kula sangoni Gus. Serintil wedhus. Kula lanjutke sing hadis Arba'in nomor 4 wingi. Malam Ahad paling wingi Bib, itu baru separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Summa yursalu kari-kari dan utus ilaihi maring mudhoh. Ilaihi maring ma sapa al malaku malaikat fayangfuhu mongko niyup sapa malaikat fihi ing dalam ahadukum apa arruh rupane ruh. Jadi niki pengin ceritake bayi itu 40 hari dalam bentuk mani, 40 hari dalam bentuk napa darah, 40 hari dalam bentuk daging, kemudian ditiup oleh malaikat rohnya. Mila kejadian Nabi Adam pun sama. Nabi Adam itu kan sempat diinterogasi sama Allah gara-gara nyebut nama Muhammad. Loh, kowe iki nembe tak dadekke kok ngerti Muhammad dari mana wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab. Apa jawaban Nabi Adam? Allah itu tanya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi ngetes. Orang tanya itu kan bukan berarti nggak tahu, tapi ngetes. Contoh nih, malaikat munkar nakir itu tanya man robbuka, bukan berarti dia tidak tahu, tapi ngetes. Jadi kadang-kadang begitu, wong wedok barang iku kudu mau tes. Iki ketoke saiki seneng karo aku, tapi seneng tenan apa ora mau tes. Tapi yang perlu kamu tahu satu, kenapa alasannya wanita itu banyak tergoda rayuan buaya? Karena mereka tahu bahwa lidah buaya itu bermanfaat. Lidah buaya itu bermanfaat. Jadi ketika Allah bertanya kepada Adam, Adam, kok kowe ngerti jeneng Muhammad dari mana? Ketika engkau menciptakan jasadku wahai Tuhan, fanafakhta fihi ruh, kemudian engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wa rafa'a ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan ya apa? Iki dadi malah kaya bahasane Cangkeme Jaroh. Wa rafa'a ra'si iki ndangak iki bahasane apa ya? Memengokan. Kok memengokan gitu. Mementengkan. Apa ya? Kok memencengkan itu? Jadi begitu fanafakta firu, ketika engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, kata Adam, warofa arosi, kemudian aku mengangkat kepalaku. Lah, dia itu melihat ada dua tulisan di pintu surga itu, bagian kanan itu kalimat Allah, bagian kiri kalimat Muhammad. Jadi Anda itu nggak usah kaget kalau masuk masjid ada khot, bagian kanan itu Allah, bagian kiri itu Muhammad, karena itu merupakan gambaran pintu surga. Makanya kenapa ada qasidah Miftahul Jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini gambaran surga. Makanya orang yang mengatakan masjid-masjid yang ada kaligrafinya itu masjid bid'ah, itu berarti ratau moron yang Masjid Nabawi, padahal Masjid Nabawi itu kebak kaligrafi. Kuwi urung iso mbayangke wong urung moro kok, aja mbayangke. Kuwi lak mbayangke Masjid Nabawi padha karo mbayangke malam pertama. Padha-padha urung tahu ngrasake. Nah, Nabi Adam ditiup ruh. Kita juga sama, usia 40 hari kali 3, wa yursalu fihi al malaku fayangfuhu fihi ruh.
Allah ngutus malaikat niup ruh. Ditiup. Ya masa malaikat niup ya pantes to. Malaikat kan gede dhuwur kok. Kok mesti buanter. Mila biasane bayi ke bar ditiup karo malaikat lak jundil-jundil. Mesti wetenge obah-obah. Kowe tak kandhani ya, Alek. Kenapa bayi dalam kandungan itu disebut janin? Janin itu asal katanya sama dengan jan. Jan itu artinya gelap, hitam gelap. Kok malah jan-janin jedul gitu. Enggak, jan-jannya metungul gitu kan. Jan itu artinya gelap. Apa yang dimaksud gelap? Masa depan bayi itu nggak ada yang tahu. Teknologi USG itu hanya bisa melihat kelengkapan anggota badan bayi. Iki lanang apa wedok, ono tangannya utuh apa ora, kakinya genap apa enggak, itu bisa dilihat dengan menggunakan USG. Tetapi tidak bisa melihat masa depan bayi ini besok menjadi apa. Maka namanya janin, artinya gelap. Iki besok suaranya api kayak Zaidan apa orang sing ngerti? Orang sing ngerti. Oh iki iso dadi dandem apa dadi kasat? Orang sing ngerti. Enggak ada yang tahu. Maka namanya janin. Kalau teknologi USG kelihatan cuma kayak kemarin kan aku di Singapura, MCU medical check up. Aku pengen ngerti seberapa sehat saya, bukan seberapa sakit saya, seberapa sehat saya. Cek semuanya, jantung dicek, kalsium 0. Jadi jantung yang super normal. Bahkan dokternya bilang, your heart is strong heart. Hatimu sangat kuat. Seolah-olah Anda itu nggak pernah punya masalah. Aku bahatin, kowe ngerti masalahku ini pingsan, bro. Jadi jantung itu kalau difoto di Singapura itu kelihatan tak? Itu betul-betul kalau mang kotor ya kelihatan. Kok ada penyumbatan kelihatan, ada kalsium, ada penumpukan kelihatan. Punya saya bersih. Jadi dia tanya, "Dewi Smoking, kamu ngerokok nggak?" "No, saya nggak ngerokok." "Oh, pantas," dia bilang. "Tapi kok bisa sehat ini? Apa yang kamu lakukan?" Saya bilang, "Satu, saya olahraga, saya puasa." Sehingga mereka itu akhirnya ngerti bahwa orang puasa itu tasihu itu benar. Gitu. Apa buktinya orang puasa itu sehat? Buktinya setiap orang mau dioperasi itu disuruh puasa. Wih, berarti puasa sehat. Saya dicek semuanya, sehat semuanya. Terus kemudian dicek lagi, diabetes, gulanya Gus Miftah itu seberapa? Hitungan di Singapura itu menggunakan satuan bukan ratusan. Lah Indonesia kan 170 orang, di sana itu satuan. Jadi 7 itu pradiabetes, 7 ke atas itu diabetes. Berapa diabetesnya Gus Miftah? 5,1. Jadi kalau saya minum tiap hari minum manis, itu mafi muskilah, nggak ada masalah. Tapi saya jaga-jaga. Mergo aku mbiyen duwe kanca jenenge almarhum Ki Ento Susmono, dia menyampaikan ke saya, saenak-enake uripmu kowe duwe duit oke kaya ngopo, tapi lak duwe penyakit gula, bojomu mubadir. Itu kan. Jadi kalau kayak kita itu karena gulanya cuma 5,1 ibarat mik ya seperti ini. Tapi kalau sampai Zaidan punya gula begini. Mik loh. Mbak kurang ajar. Zaidan, walaupun kamu begini aku tetap mau lagi. Kalau orang lemu-lemu kayak Fadil itu berpotensi gula, hati-hati loh Dil. Kamu jangan minum manis-manis. Iya, kalau gemuk itu berpotensi gulanya itu tinggi. Aku ki ngandani mergo saya karo awakmu. Terus lah semakin gede, wis semakin mengkeret tak kandani. Muga-muga ora viral ya Allah. Ampun viral mana. Semumet aku lah viral mana. Lah kayak wingi aku ki ngaji diundang CB ning Prambanane viral. Minta sampaikan ya. Posisinya nomor 1, ini sekaligus tak klarifikasi. Posisi saya itu bukan penyelenggara, saya itu diundang. Yang undang saya siapa? CB pelopor. Ketika saya diundang, mindset saya cuma satu, Beb. Saya pengen ngerangkul anak CB, sampai tak belani saya beli motor CB. Oh, CB. Kemudian anak King datang, masa yang dirangkul cuma CB tok, Mbah, anak King dirangkul. Yowis, Cangking mau nggak sama saya? Mau, Mbak. Aku tuku motor King, pengen ngerangkul bocah King. Aku sehari beli motor 2 kali, mau mergo pengen ngerangkul bocah-bocah motor. Ayo, anak-anak jalan. Nomor 2, aku tak tuku. Nomor 3, pikiran saya itu nggak macem-macem. Iki cah motor gelem ngaji apik. Nomor 3, pikiran saya itu namanya Prambanan itu bukan candi, tapi kecamatan. Ngerti ku kecamatan Prambanan. Soalnya Gus Jarroh manggone yang kecamatan Prambanan. Makanya saya iakan. Ya sudah. Begitu viral, waduh. Aku diantem meneh, iki wingi cek bunda, saiki digebuki meneh aku. Lah iki lak cilok aku. Kok apa-apa viral ini iki aku. Mel aku saiki ngomong apa-apa jadi wedi. Mila nyilok awakmu rasa babe bae. Klek. Lah wong saya datang ke guru tua di Palu.
Niat saya itu tabarukan sama guru tua di Al Khairat. Kenapa saya pengen tabarukan? Guru tua itu sampai beliau meninggal mampu membangun madrasah 400. Coba saya tabarukan supaya nular ke saya. Begitu pulang, wah viral, Gus Miftah pro Ba'alawi. Aku kira gagas Ba'alawi, aku kira gagas PWLSI LS. Wong Ba'alawi ono sing api yo tak nggo apike, ono sing elek yo tak tinggal eleke. Wong PWI LS api yo tak totke apike, sing elek yo ora usah ditotke. Sederhana mawon to. Ayo, iki sing rada-rada mambu-mambu Ba'alawi iki tak takon iki. Ayo. Apakah bapak-bapak Ba'alawi ini memaksa Gus Miftah untuk mengikuti bapak-bapak? Enggak. Malah Ba'alawi melu aku, bendina mangan gonku iki lah. Jadi maksud saya biar fair gitu loh, biar gak usah. Makanya saya kemarin nulis mencari jalan islah Ba'alawi dan PWI LS. Kenapa saya nulis itu? Karena dua-duanya saudara kita. Saya nggak mau kemudian bermusuh-musuhan. Jadi saya nggak mau pro kanan, saya nggak mau pro kiri. Saya pro kebaikan. Saya pro kemanfaatan. Oh, akhirnya aku ngomong baca-baca kan saya kan ngurusin Gus Jarot. Anu ini weh, roh saya ini pengajian ditunda dulu aja. Besok cari tempat. Rencana kemarin mau di Breksi. Keren lebih selatan Breksi. Breksi itu bukit di bukan masalah izin, jadi tempatnya tinggi. Jadi lah gue putus asa bunuh diri gampang loh. Semplong ke yo. Kuwi tanggone Macul Langit gitu. Tanggone Yusuf Macul Langit. Aku lah saiki sering melu ngaji aku. Jadi Gus Yusuf ki Macul Langit, aku Macul Ndase. Orang viral apa wong ngene kene kok. Aku udah nggak viral meneh iki. Mana. Akan Macul Ndase Macul Langit. Orang Ndase sapa? Lah Yusuf melu aku. Kan kula Gus Jarot wingi pas ulang tahun Macul Langit. Umpama amalku ki ilang kabeh entek. Mergo katakanlah kula wingi gara-gara es teh, minimal aku jek duwe bebungahku loro. Nomor 1. Yusuf Gus Jarot kuwi gawe pondok ngentak sing buka aku. Pondok Al Hadi ngentak tempat Gus Jarot itu yang buka saya. 2013. Ana susahe Jarot kula mesti ngewangi. Minimal niki dadi jariah saya. Yang kedua, Yusuf Macul Langit podo zaman samono pemuda Islam membuat majelis pertama kali di pucuk Prambanan itu sing buka pertama kali saya, sing ragati yo saya. Loh, artinya apa? Dan dua orang ini punya latar belakang yang sama. Jarot ora dipercaya karo masyarakat, apa meneh Yusuf gaweane adu jago. Dua-duanya tak belani. Di umpama amalku ki entek, minimal saya masih punya 2 jariah dari Gus Yusuf karo jamaah, dari Gus Jarot karo jamaah. Masa ya sesuk Yusuf mlebu surga ora digoleki tak pacul ndasmu. Tapi kita ya kayak Yusuf kayak Jarot ki lah sesuk nek surga ora ketemu aku. Enggak akan ketemu. Ora, wong Gus Jarot ki karo Yusuf surgane ekonomi aku VIP kok ya. Sing penting mlebu surga. Diki lak nyuwunengke to sing masyarakat sing dianggap kiai pesantren iso kumpul karo kanca-kanca sing dianggap Ba'alawi. Alhamdulillah. Rasa sedih biasa wae, malah dinangis-nangis. Kowe iki nangis apa guyu ya? Semoga selamat kabeh. Malaikat itu ditiupkan untuk apa? Wayu maru bi arba'i kalimatin. Wayu maru lan den perintah sapa malaikat bi arba'in kelawan 4 kalimatin pira-pira kalimat. Ada 4 hal yang dibawa oleh malaikat. Yang pertama bikat birizkihi, rupane kelawan nulis rizkine akadukum. Rizki semua kita yang hadir di sini sudah ditulis oleh Allah. Nggak usah iri dengan rizkinya orang lain. Gini apa badan? Rasa mau ireni. Kalau ada orang seneng, Anda doakan. Insya Allah senengin nular. Kalau ada punya orang rezeki, kamu doakan, insya Allah rezekinya nular. Kalau ada orang kaya, kamu doakan, insya Allah kekayaannya nular. Amin. Lah kayak aku dihasuti, aku mau nggak status api ya? Statusku mau ning treat api banget tuh. Aku ngomong apa tadi? Ada orang yang menunggu melihatmu gagal, beberapa yang lain menunggu melihatmu menyerah. Tugas kamu cuma satu,
buatlah mereka menunggu untuk selamanya. Kayak Miftah tibone kapan ya? Ente nono. Kayak Miftah kiri ini kapan ya? Ente nono. Malah tambah sugih aku rasa. Kowe lah ana wong sugih melu seneng. Insyaallah kowe melu sugih. Kowe lah ana duwe bojo kaya Gojaro bojone akeh kowe melu seneng. Insyaallah bojomu ya akeh. Wis ndongane mung siji, muga-muga wukuf ketemu calon meneh ya Allah ngono kuwi. Wis tak dongake ro muga-muga rabi mulih haji langsung rabi meneh karo unta. Jaka dijaluk, wingi wis WA, "Babah, niki kaose kula beto haji nggih, segonen." Sarunge nggih. Sing ora dijalukke mung siji, sempak. Lho, ora dijalukke ora kok mergo ora pengen. Mergo ukuranku luwih gedhe. Tak dienggo jarum mlotrok kan ora pas itu. Viral-viral karepmu sing besar. Pekerjaan tugas kita adalah membuat mereka menunggu selamanya. Dos. Sarmu. Jadi rezekinya sama dan. Kemudian yang kedua wajalilan ajali ahadukum. Patine. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu. Gus Alam itu umroh terakhir kemarin akhir Ramadan ketemu saya di Nabawi. Adiknya Mbak Arafah, Neng Arafah itu cerita. Pas lewat makamnya Nabi, itu kan jajannya makamnya Nabi itu ada Abu Bakar, ada Umar. Lah, makamnya Nabi sama sahabat ini kan tidak sejajar. Itu agak ke belakang sedikit. Lah, begitu keluar dari masjid, Gus Alam tuh begini. Mi, saya besok kalau mati jangan dijajarke sama Abah ya, tapi di depannya saja. Kalau dijajarke, saya suul adab, nggak pantas. Masa saya kok jajar sama Abah? Saya di depannya. Lu kenapa di depannya lampu nggak di belakangnya? Di depannya saja, Mi, supaya kalau Abah itu tengok-tengok bisa melihat saya. Wasiatnya begitu. Jadi wis kerasa. Subhanallah. Makanya ya kita tuh aja lagi wis ditulis. Mira rasa sombong-sombong lah. Kalau kita takoni, ada nggak hadis yang spesifik untuk perempuan masuk surga? Oh no. Wakeh. Contohnya akhlakun nisa kali ya. Perempuan itu ketika menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasanya, menjaga farjinya, maka dia masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Itu perempuan. Melahirkan, mati, tanpa hisab mlebu surga. Wong wedok melahirkan, mati, masuk surga tanpa hisab. Lah wong lanang mati sunat, mal praktek tak kandani. Aku semuanya ngeliat proliman kayak begitu dalam mobil, Bang Miftah. Kemudian yang ketiga wa amalihi lan amale ahadukum sudah dicatat. Wasakiyun ausaidun wasakiyun lan iku cilaka anane ausaidun utawa bejo anane. Wis dicatat kabeh. Yang mau saya sampaikan bukan itu. Terusan ini. Terusan ini. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Fa wallah monggo demi Allah. Alladzi la ilaha kang ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ghairuhu sakliyane alladzi. Iki sing tak teruske iki Gus Jaro. Iki sing kudu mau dalil ya. Lah kowe kaji karo bocah-bocah nakal ya. Saniki teng Yogya niku teng pundi lah. Abah diundang nggak bisa itu kan kalau berkaitan dengan anak-anak sedotan dablek niku sing diundang Gus Jaro. Bukan karena nggak alim. Ya karena yang punya waktu Gus Jaro. Bukan karena ngalim. Mergo ora payu iki. Aku kelingan dan pas meh Covid itu kan jadwal saya terlalu banyak. Tak oper ke Jaro. Jaro itu dapat jadwal 90 titik. Langsung bikin status WA OTW kaya. Buaya kaya. Delalah Covid langsung kere meneh. Aku iki bocah model apa to Jaro ya? Oleh jadwal 90 nduk, tulisannya OTW kaya. Delalah biar Covid status meneh kere meneh. Wis langsung moro ning pondok meneh. Apa kula kirim meneh wae. Jadwalnya cancel kabeh. Bila kalau sengaja ondan, kaki lak baju bengkel asli. Karena saya pengen diingatkan bahwa saya ini tugasnya bengkel. Bahasa bengkel itu pertama kali disampaikan oleh Abah Lutfi. Miftahnya tugasnya bengkel. Yang namanya orang bengkel itu ya bajunya kotor, ya kena gemuk, ya kena kotor lah pokoknya, kena oli dan sebagainya. Mila bajuku kayak cah bengkel gitu. Sing dianggap kiai men awakmu tok kayak gitu. Alek wae. Kalau tuduh maling ning kantor polisi ngetokke ya aku dhewe. Lho, awakmu ngerti ra? Aku ki ngetokke Jaro sama kantor polisi ping 3 tak kandhani. Kayak kasusnya kira mutu kabeh. Bacoki wong tangane gede tok dan cekel polisi tak tokke. Ning room karaoke mabuk karo LC ngamuk sing ngetokke ya aku. Iki lak kan jan cah iki aku. Itu kan dulu. Itu dulu.
Tapi lah seluruh manusia di jagat bumi ini wongnya kayak jaroh orang baperan kita wapil. Gini apa mboten? Orang baperan. Oh, baperan tak pateni dhewe. Ini kita lihat ini. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ya Allah, kula merinding nih. Niki dadang ajeng turun kula waca hadis ini. Kula nangis kok. Niku mangrungokke tenan. Inna ahadakum sak temene salah sijine sira kabeh layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa ahadukum bi amalin kelawan amale ahli jannah ahli swarga hatta ma yakunu singgo ora ana baiku bainahu ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan ing dalem antarane jannah illa diraun angin apa sak dira fayasbiku mongko ndisi ngalahi ing ngatasé ahadukum apa alkitabu catetan fayak mulu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka fayadkhuluha mongko mlebu sapa ahadukum ing nar. Mangrungokke. Dan akan ada orang di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk surga sehingga jarak dia dengan surga itu hanya 1 diro. 1 diro itu 1 hasta, katakanlah 60 cm setengah meter. Surga itu sudah di depan matanya, jarak dia dengan surga hanya sekitar 1 diro. Nikmatnya surga sudah dilihat oleh matanya, baunya surga sudah dicium oleh hidungnya. Tapi napa? Fayasbiku alaihil kitab, catatan takdir merubah hidupnya. Fayamalu bi amali ahli nar, di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak boleh. Itu orang jihad semua yang bagus saya. Tak satu dua ayat Gus Jaro. Iki anyar iki. Ada orang sholat, sujud, Allahu Akbar, kekinjak kepalanya. Diinjak kepalanya, bukan diinjak. Kalau diinjak itu sengaja, keinjak berarti tidak sengaja. Ini orangnya nyuwun sewu, wirok banget, soleh banget. Makanya saya kadang-kadang mikir, soleh banget kadang-kadang ya rapi, terlalu soleh itu ya rapi. Ini orangnya soleh banget, ahli ibadah banget. Keinjak kepalanya, marah, langsung dia mengatakan apa? Wallah, demi Allah, Allah akan melaknat perbuatanmu. Ini yang menginjak merasa bersalah, yang sujud di keinjak marah, demi Allah, Allah akan menghukummu. Ini orangnya bukan nabi. Allah kemudian mengirim wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Muhammad sampaikan kepada orang itu. Allah marah dengan orang itu. Kenapa? Dia yang menyifati Allah bahwa Allah itu maha pengadab. Dia lupa bahwa Allah itu tidak hanya maha pemberi adab, tapi juga maha pengampun. Kenapa dia menggunakan nama Allah atas nama Allah, hanya nyifati Allah bahwa Allah itu pemarah bukan pemaaf. Jadi kita itu nggak boleh melihat orang itu menghakimi hanya dengan satu kacamata. Demi Allah, Allah marah sama kamu. Ini bukan solusi. Di Indonesia itu sama. Di Indonesia itu mohon maaf, orang itu nggak begitu urusan dengan kasus korupsi. Tapi begitu ada orang asusila itu langsung marah. Kalau ada public figure umpamanya buka aurat langsung marah. Tapi kalau ada pejabat yang korupsi biasa-biasa saja. Di Indonesia itu aneh. Haram itu kalau dalam bentuk makanan, kalau uang gak haram. Hei, gimana badan? Haram bentuk makanan, kalau uang gak ngerti halal haram. Kalau bahasanya Gus Jaro apa? Halal haram hantam. Hamin 3. Jadi orang Indonesia gampang wedi kalau perkara haram kalau wujudnya makanan. Tapi kalau wujudnya uang, ayo saya gini, Jaro tak enek babi, saya elek-elek cangkeme Jaro, mau aku babi. Atau kayak daging, mesti tidak takon, iki asu apa celeng apa sapi. Tapi kalau dikasih uang, rata utakon, iki duit apa bah? Tahu takon gue, bosok cangkemmu ora tahu kok. Iya enggak? Bener enggak? Sepakat. Ini fakta loh ini. Sepakat. Jadi mohon maaf, kita itu lebih senang menghakimi orang ketika orang itu melanggar norma sosial, tetapi tidak pernah menghakimi orang ketika orang itu melanggar moral, Pak. Jadi nyuwun sewu, mereka lebih bisa toleransi dengan asosial daripada amoral. Aku lah ngomongnya kayak jadi orang pinter aku. Jadi kita itu nggak proporsional, nggak proporsional. Kalau ada orang melanggar sosial sedikit saja dihakimi sampai mati. Bakul astag goblok sak dari itu sosial. Tapi ketika orang korupsi meneng wae, Pak. Siapa sih bengok-bengok? Gak ada. Jadi kalau terkait dengan A sosial dia perhatian, tapi kalau amoral sama sekali nggak perhatian.
Bukti konkret Bib, ono makanan haram dia menolak, tapi uang haram belum tentu ditolak. Kalau bahasanya Jawa apa? Ya kalau apa? Halal haram ya kul. Halal haram ya qalu. Halal haram hantam kok. Ya piye? Jika ada orang berperilaku porno umpamanya, langsung orang nyerahkan. Umpamanya kayak sahabat saya, Pak Ridwan Kamil. Begitu ada isu begitu dihajar habis-habisan. Ayo. Tapi kalau orang berkait dengan moral, diam-diam saja. Nggak fair kita ini. Ngono be. Lawam yo. Takon iki. Kapan rabi Bib rasa nesu? Biasa aja. Wae bodoh ketemu Zaidan, rabine kapan takoni karo wong tuwek? Lah mau rasa nesu jawabe, lah simbah matine kapan? Ngono ae. Lho kan ajal karo jodoh sama-sama gak ngerti rahasia Gusti Allah. Aku bodoh yang ngono, sungguh santai-santai jamaah kae. Ya le, sing tuwa oke salahe. Sing nom kudu gede pangapurane. Kan eta? Biasane kae. Si cah cilik oke sangune, jomblo kapan rabine? Ngene. Allahumma rabbi. Kapan? Ya kapan-kapan. Terus di meneh. Kitanya jawab. Kula kadung emosi bahaya yang ngaji dulu. Viral meneh. Jadi orang itu lebih toleransi kepada asosial daripada amoral. Wa inna hadukum terusan ini. Wa inna hadukum lan sak temene salah siji sira kabeh. Layak malu iku layak malu yakti ngamal sapa hadukum bi amali ahlinar kelawan amali ahli neraka. Hatta ma yakunu singgo ora ana baina iku baina ing dalam antarane hadukum wa baina lan ing dalam antarane nar illa diraun angin sak dira. Fayasbiku mongko kondisi ngalahi ing atase ahadukum apa alkitabu catatan fayak malu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahlinar kelawan amali ahli swarga fayadkhuluha mongko mlebu swarga sapa ahadukum. Iki sebaliknya. Yang kedua ini apa? Dan akan ada di antara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka seumur hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya Allah merubah catatan amalnya menjadikan dia melakukan amalan-amalan penduduk surga fayadkhuluha, maka kemudian Allah masukkannya ke dalam surga. Ini kebalikannya. Golongan pertama awalnya seolah-olah ahli surga, tapi akhir hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, maka kemudian dia masuk neraka. Yang kedua, awalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, maka akhirnya dia masuk surga. Makanya ojo dulu wong elek tok. Oleh kan no. Kalau sing tak citake Gus Jaro. Tukang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 waktu dia adan. Orang dulu itu kalau adzan di atas menara, karena belum ada speaker. Karena kalau di atas lebih tinggi, suaranya terdengar kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar dia adzan. Satu hari, ketika dia adzan di atas menara, ono cewek lewat di bawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cewek lewat. Wow. Selesai, dikejar. Bet. Takoni, Dek, I love you. Do you love me? Enggak. Kenapa? Kita beda keyakinan. Kamu Islam, saya Nasrani. Jawab, ini tukang adan, wes kadung seneng. Padahal kata Zaidan, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Tahu ngerasa kita tai kucing. Apa syaratnya supaya saya bisa menikahi kamu? Gampang mas, tinggal ke Islam, masuk ke agama saya. Karena cinta ditinggal, Ustaz Roh. Wis rapopo, aku murtad, masuk dia. Yang terjadi apa? Malam pertama bar ijab mau kumpul pertama kali. Sang tukang adan, mantan tukang adan ini kepleset, mati. Jadi dia murtad, mati belum sempat ijlik. Ayo, kowe. Tak bahasamu ngono kuwi to? Bahasane bocah-bocah CB ngono ya. Apa pernah bocah-bocah brigade bintang 9. Murtad, dia kehilangan hidayah agamanya dan dia belum sempat merasakan wanita yang dia cintainya. Naudzubillah min dzalik. Padahal pekerjaan dia adalah adan. Wih, Gus Taufik hati-hati kok kendali. Kita nggak boleh sombong. Tapi sebaliknya, ono Husain bin Abdul Azhar, ini orang non Islam tapi dia cinta banget sama Nabi. Nabi, aku cinta karena awakmu tenan nih. Terus gimana Nabi? Ya kalau kamu cinta sama saya, kamu syahadat masuk Islam. Mungkin Nabi, saya syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya harus sama Nabi. Apakah saya harus sholat? Enggak. Kenapa? Rum wayai urung adan kok sholat. Makanya saya pesan sama Gus Jaroh, walaupun kamu bisa di tanah suci, serajin-rajin kamu di tanah suci, ingat Jumatan tetap sekali seminggu pada hari Jumat. Ojo terlalu mempeng. Wong bendino Jumatan mah dikira wong kendir kira. Singkat cerita, Nabi mau kemana? Saya mau perang. Kamu mau ikut nggak? Saya ikut. Fisabilillah. Akhirnya perang das, Husain mati. Ini para sahabat yang lain berdebat. Iki kira-kira Husain surga apa neraka? Ketika mereka berdebat, malaikat teko.
Apa kata malaikat? Husairin bin Abdul Azhar walahul jannah, baginya adalah surga. Ingat, masuk Islam belum 24 jam, dia belum sempat sujud, dia belum sempat sholat, dia belum sempat rukuk, tapi masuk surga. Kenapa? Karena mendapatkan ridhonya Allah. Gak ada yang tahu. Mila wong bendino selawatan ki rong jamin le. Mila aja sombong. Mila matamu ki dijogo pandangan orang ini terus malah ngono aja ditutupi. Bila-bila kok kacamata ireng. Menang lirik ora ketok. Kita nggak pernah tahu. Nah, niku ayo sing tak sangoni ayo wis. Apa kae? Abah Miftah, saya mau bertanya. Suamiku tukang pukul. Medeni kayak ini. Kasih mik. Kok medeni suaminya tukang pukul iki medeni. Wah, bojomu ndelok langsung diantemi aku iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Abah dan Bunda selalu sehat selalu dan berkah, tabah, sabar memimpin para jemaahnya. Insya Allah anunya sabar, insya Allah. Ibu namanya siapa ibu? Sri Kispinarni. Sri Kispinarni. Kispinarni. Dari mana Bu Sri? Kuto Arjo, Purworejo. Purworejo. Kaosmu bagus, gambarnya apa itu? Oh, gambarnya Abang Mira sama Zaidan. Kunci bahagia adalah ikhlas. Kunci bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri kesini sama siapa? Sendiri tadi jam 11. Naik apa? Naik kereta terus naik Trans Jogja, itu macet 2 jam sampai sini jam 5. Oh, macet 2 jam. Saya kecelik 5 kali Abah. Sudah 5 kali? Yang di Magelang itu siapa itu? Sanaji nggak jadi, terus di Prambanan kecelik, Bunda mau ulang tahun udah bawa Kamu tadi ibu siapa? Sonaji siapa ya? Saya kok lupa. Bakul ST. Oh, Bakul ST. Mau ada pengajian di Magelang, saya naik bis 10 kali. Oh, yang nggak jadi itu. Nggak jadi, saya 5 kali. Kemarin di Prambanan saya kecelik. Terus mau bulan puasa juga kecelik, kesini nggak ada apa-apa, pulang lagi 5 kali. Itu kalau sebelum puasa kecelik, mergo ini yang kurang ajar ini. Abah Miftah, saya mau bertanya. Ibu pekerjaannya apa di rumah? Nyari sampah sama sekarang jualan Abah di TPQ sama di sekolahan, tapi ya kadang laku kadang enggak, tapi saya tetaplah berusaha. Ya, kadang laku kadang enggak. Gue juga hidupnya kadang beras, kadang ketan, kadang paras, kadang. Abah yang di Baledono Projo waktu itu saya jualan. Apa? Saya nggak laku sama sekali, tapi saya nggak bilang Gus diborong enggak. Waktu di Projo saya pulang, saya ikhlas terus ada alhamdulillah anak pondok ngantor sampai rumah. Alhamdulillah. Itu apa tulisannya? Abah Miftah, saya mau bertanya, alhamdulillah suamiku tukang pukul atau sering kali dan cuma ngasih per bulan 100.000 doang. Boleh dan dosakah daku minggat? Bolehkah? Boleh dan dosakah daku minggat? Kalau Mbak Sri minggat gitu. Dang Balio Sri. Yang mau minggat Mbak Sri apa suaminya? Saya udah bersabar Abah, waktu anak masih kecil saya juga udah pisah 6 bulan, tapi kata Pak Kiai dari Jawa Timur sama Ustadz saya, kasihan anaknya perempuan semua, cantik-cantik dan pinter-pinter, terus saya nikah 2 kali Mbak, tapi setiap hari sering mukul. Dan itu anak sekolah di Jakarta juga jarang ngasih sangu Abah. Ya. Saya utang kemana-mana. Terima kasih Bapak Kiai dan Bunyai Kabupaten Purworejo yang telah membantu saya. Terlebih Bapak Kepala Sekolah Nur Ajis, Bapak Toibur, Pak Kalwani, semualah banyak yang nolong. Oke. Jadi pertanyaannya, kalau pergi minggat dosa apa enggak gitu? Oke. Ibu Sri Pinasti. Sri Kispinarni. Februari dulu tanggal 14 Valentine. Oh iya, nggih. Hari Valentine tapi nggak pernah dikasih kado. Aku ki arep sedih apa arep ngamuk ya? Wes santai mawon. Minta solusinya Abah. Solusinya iki kok bojone delok YouTube mulai diantem ya. Enggak, Bang. Jadi gini Bu Sri. Apa ya? Kadang-kadang Allah itu menguji kita dari pasangan kita sendiri. Jangankan kok kita, Nabi loh diuji dengan pasangannya. Nabi Nuh itu diuji dengan pasangannya. Pasangannya dablek. Ya, lah kita diuji hanya dengan istri yang berani sama suami, istri yang suka marah, istri yang cerewet. Tidak apa-apanya. Nabi Nuh itu ujiannya istri yang melanggar syariat, nggak mengikuti syariatnya Nabi Nuh, lebih berat daripada kita. Nabi Ayub sama. Tapi juga ada perempuan baik-baik diuji dengan suami yang tidak baik. Siapa contohnya? Siti Asiyah punya suami namanya Fir'aun. Saya meyakini segala-galanya suaminya Bu Sri itu nggak segala Fir'aun. Kalau masih kuat, pertahankan. Kalau nggak kuat, wallahu a'lam bishawab. Pernah ada ibu salah satu di proyek bilang kalau bukan Bu Sri lainnya masih udah meninggal dari dulu. Coba dari habis menikah saya jualan sendiri Bang, ambil 1 hari sampai 9 bulan saya biaya sendiri. Ibu sampai bilang gini, sana pergi aja ke Jakarta, ngapain melahirkan berdarah-darah, kagak datang, kagak kasih uang waktu dulu. Tapi saya masih bersabar, kasihan anak-anak Abah. Saya malam hari ini belajar dari Ibu Sri. Ternyata seberat apapun masalah saya kemarin yang saya hadapi, Ibu Sri lebih luar dibandingkan saya. Ibu Sri orang luar biasa. Ibu Sri kuat. Saya yakin, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua orang itu punya takaran masing-masing.
Kenapa Ibu Sri dikasih ujian seperti itu? Karena Allah tahu bahwa Ibu Sri adalah orang yang hebat. Ya Bu ya. Abah hanya bisa mendoakan. Bu Sri sebulan atau tiap hari kalau kerja bisa dapat duit berapa? Kalau lagi rame, pernah waktu itu ada pengajian tuh di Kutarjo, ada itu akhir sana saya dapat 500.000. Terus kalau nggak mesti Abah, kalau lagi itu sepi, nggak laku. Kemarin tuh saya jualan hari Jumat nggak laku, terus Sabtu laku, besok lagi laku, tapi terus aku kok laris. Alhamdulillah saya mau ke sini dikasih jalan gampang. Laku nggak laku, udah bersyukur. Iya, alhamdulillah. Yaudah, Abah nitip 3 juta untuk Bu Sri. Terima kasih Abah, semoga berkah. Amin. Ditunggu. Semoga Bunda sehat selalu, berkah. Amin. Apa yang dicita-citakan tercapai. Amin. Semoga berjamaahnya tetap banyak terus. Amin. Makasih Bu Sri ya. Tetap istiqomah. Oke. Nih, kasih Bu Sri link. Iki ngitungnya duit suwe banget kaya kasar Indo April. Indo April, Indo Mei, Indo Juni. Waktu Abah bagi-bagi itu apa yang borong bakul-bakul, saya kebetulan nggak bawa dagangan. Abah kemarin bawa terus, nggak jadi pengajian, tapi nggak apa-apa deh. Terima kasih banyak ya Abah, semoga berkah. Amin. Allah membalas kita berlimpah. Allahumma Bu Sri kuat pokoknya. Terima kasih ya Abah. Ya, lanjut. Assalamualaikum. Mbaknya itu. Ya, namanya siapa Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya El toh? Elsa. Oh ih, tapi kira Elsie. Oh untung Elsa ini loh. Mbak Elsa saking pundi Mbak Elsa? Dari Ngemplak. Ngemplak sini. Sudah kuliah? Kuliah. Semester? Semester 8. Fakultas? Pendidikan. Berarti Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Pendidikan. Oh di UIN? Oke. Oh, udah skripsi berarti? Nggih, pandungannya. Insya Allah selesai semester 8 ya. Amin. Cita-citanya Mbak Elsa jadi apa? Guru piaut. Oh guru? Piaut. Piaut. Bukan paut tapi piaut. Wih anyar meneh bi. Piaut. Karena biyen paut pendidikan anak usia ini. Kalau piaut itu apa? Pendidikan Islam anak usia dini. Oh, ono Islame. Saiki ono istilah itu. Betul. Wih, apa? Piaut. Piaut. Betul. Piaut. Mbak Sri apa pertanyaannya? Mahasiswa ini. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy Mulyadi? KDM. Kang Deddy Mulyadi. Loh, ya pas kan dia orang pendidikan. Dia nanya pendidikan, ya pas. British. Ya, semoga-moga sok bojomu modelnya kayak Habib Zaidan. Amin. Amin. Habib Zaidan aja, Bah. Ya. Ngapunten Mama Mila. Kebetulan saya mau cerita ya, Kang Deddy Mulyadi itu dekat dengan Pak Prabowo yang membawa saya. Coba dilihat di podcastnya Kang Deddy. Jadi pas Pak Prabowo kesini, Kang Deddy itu lihat YouTube, loh kok ada Pak Prabowo ke tempatnya Gus Miftah. Akhirnya dia WA, Bah, Pak Prabowo ke tempatnya Abah. Iya. Tak telepon, kenapa Kang? Kok saya pengen kenal dengan Pak Prabowo, pengen deket, dia bilang. Ya sudah ketemu Pak Prabowo di Jakarta, tak bawa ke Jakarta, alhamdulillah dia akhirnya menjadi gubernur. Salah satu asbabnya yaitu. Makanya dia sering telepon saya dan banyak komunikasi dengan saya, termasuk banyak masuk pengajian ini mau mati lo kan cek masuk pondok oraji nggak kuat tuku baterai kan aku malu masa aku jalur Mama Mila mau koyong ini kan aku gak enak sama bus jadi gini Mbak Elsa kebetulan Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Alhamdulillah Mbak, kita satu alma mater. Cuman saya lulusnya di Unisula. Dulu kuliahnya di UIN sini, tinggal skripsi, saya sibuk kerja, akhirnya nilai saya ditransfer ke Unisula Sultan Agung Semarang. Dan waktu itu ujian skripsi saya memecahkan rekor muri karena dihadiri 3.000 orang. Dihadiri dan itu live di YouTube. Jadi ada pertanggungjawabannya. Saya iki apa-apa dicurigai kayak Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu lah ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora slamet jejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi mbok mikir uripmu dhewe. Repot men. Langsung dibully meneh. Dasar Miftah ternak Mulyono. Siapa meneh?
Aku mau kuwi soalnya Bib. Biasa Miftah Zaidan ternak Mulyono. Iki kepiye? Sangkemu ngapa Dil guyumu Dil? Nah, aku kemarin dong program itu Kang Dedi itu sempat WA saya. Nah, ada WA-nya di HP saya. Bah, bagaimana menurut Abah tentang program saya mengirim anak-anak nakal ke barak militer? Bukan militerisme atau militerisasi. Pendidikan di barak militer itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Harus paham dulu Bang. Diksinya harus tepat. Kalau militerisme atau militerisasi kan bahaya. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Dedi apa? Kang, coba dibaca. Saya nulis begini, di balik anak nakal ada jiwa yang minta disentuh. Barak militer ala KDM, sebuah renungan. Coba Mbak Elsa, jenengan orang sarjana pendidikan. Jenengan cermati kalimat saya. Hari ini kita melihat anak yang oleh sebagian orang disebut nakal. Tapi marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Ataukah mereka hanya belum menemukan kasih sayang, teladan dan arah yang tepat? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Beliau mengajak, bukan mengejek. Beliau menuntun dan menyentuh hati mereka dengan cinta. Apa yang dilakukan oleh Kang Dedi Mulyadi? Beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Artinya apa? Dedi Mulyadi memahami itu. Maka saya mengapresiasi, saya mendukung programnya Kang Dedi Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Alasan saya apa? Alasannya sederhana. Saya banyak berkomunikasi dengan Kang Dedi soal program ini. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Program ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memberikan harapan, untuk membangun harapan. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang dan sabar. Maka saya bilang, kita berikan mereka satu, keteladanan dari pemimpin dan pembina yang soleh. Dua, kegiatan yang membentuk tanggung jawab. Tiga, doa yang tidak henti dari orang tua. Empat, semangat dalam perubahan dan pembinaan. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Maka yang perlu saya sampaikan adalah, mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya, dengan cinta, akhlak dan sabar. Karena sesungguhnya anak yang nakal adalah anak yang sedang memanggil perhatian, tolong aku, bimbing aku. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, aran dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Dedi, Bapak Aing maju terus.